Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai adekuasi hemodialisis. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hemodialisis. Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal untuk penyakit ginjal kronik atau PGK selain transplantasi ginjal dan peritoneal dialisis. Berdasarkan laporan Indonesian Renal Registry pada tahun 2018, terdapat 132.142 pasien PGK yang aktif menjalani terapi hemodialisis dan ada sebanyak 66.433 pasien baru hemodialisis dengan 1.137 pasien baru tersebut terdata di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data The Global Burden of Disease Study 2013, diperkirakan pada tahun 2013 ada sebanyak 956.200 kematian di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronik, yang merupakan peningkatan sebesar 134,6% dari tahun 1990 dan menjadikan PGK ini menduduki peringkat ke-19 sebagai penyebab kematian pada tahun 2013. Sekarang kita bahas tentang adekuasi hemodialisis. Yang dimaksud dengan adekuasi hemodialisis adalah kecukupan jumlah dosis dialisis untuk menjaga dan menjamin kondisi optimal dan terbaik pada pasien uremik. Nah, adekuasi hemodialisis ini secara klinis dikatakan tercapai jika keadaan umum dan nutrisi pasien baik, tidak ada gejala uremia, dan aktivitas pasien normal seperti sebelum HD. Yang dimaksud dengan gejala uremia di sini adalah sesak nafas, nafsu makan menurun, kehilangan selera makan, kehilangan rasa makanan, mual, muntah, sulit tidur, kram, dan kelemahan otot. Lalu apa yang terjadi jika adekuasi hemodialisis tidak tercapai? Yang terjadi adalah gejala-gejala uremia tadi akan muncul, seperti gatal-gatal, edema atau bengkak, nafsu makan menurun, mual, muntah, sulit tidur, lemah, sesak nafas, dan daya pikir melambat. Kalau tadi kita sudah membahas tentang dampak yang terjadi jika adekuasi hemodialisis tidak tercapai, sekarang kita bahas tentang target nilai adekuasi hemodialisis. Nah, adekuasi hemodialisis ini dapat diukur melalui nilai Kt/V dan URR atau urea reduction rate. Untuk nilai Kt/V ada dua. Jika pasien HD 3 kali per minggu, maka target nilainya adalah 1,2. Sedangkan jika pasien HD 2 kali per minggu, maka target nilainya adalah 1,8. Untuk nilai URR, jika pasien HD 3 kali per minggu, maka targetnya adalah lebih dari sama dengan 65%, sedangkan jika pasien HD 2 kali per minggu, maka targetnya adalah lebih dari sama dengan 85%. Sekarang kita bahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi adekuasi hemodialisis. Faktor yang pertama yaitu durasi HD atau time of dialysis. Nah, idealnya hemodialisis ini dilakukan selama 10-12 jam per minggu. Jadi jika pasien HD 2 kali per minggu, maka lama waktu tiap kali HD adalah 5-6 jam. Sedangkan jika pasien HD 3 kali seminggu, maka lama waktu tiap kali HD adalah 4-5 jam. Lama waktu hemodialisis ini sangat penting dalam usaha untuk mencapai adekuasi hemodialisis. Semakin panjang durasi atau waktu sesi hemodialisis, maka akan semakin mengoptimalkan bersihan urea sehingga adekuasi dapat tercapai dan kualitas hidup pasien dapat meningkat. Faktor yang kedua adalah jarak interval HD. Maksudnya di sini adalah waktu interval atau frekuensi pelaksanaan hemodialisis yang berkisar antara 2 kali per minggu atau 3 kali per minggu. Idealnya hemodialisis dilakukan sebanyak 3 kali per minggu dengan durasi 4-5 jam pada setiap sesinya. Sayangnya di Indonesia
HD dilakukan 2 kali per minggu dengan pertimbangan bahwa BPJS Kesehatan hanya mampu menanggung biaya hemodialisis 2 kali per minggu. Faktor yang ketiga adalah kecepatan aliran darah atau QB. QB adalah quick of blood atau jumlah darah yang dapat dialirkan dalam satuan waktu menit. Semakin banyak darah yang dapat dialirkan menuju dialiser dalam per menitnya, maka semakin banyak zat-zat toksik atau racun dan cairan yang berlebih dapat dikeluarkan dari tubuh. Besarnya QB berkisar antara 200 sampai 600 ml per menit. QB pada pasien HD rutin dimulai dengan kecepatan 200 ml per menit dan akan dinaikkan bertahap untuk dapat mencapai adekuasi hemodialisis. Faktor keempat adalah kecepatan aliran dialiser atau QD. QD adalah besarnya aliran dialisat yang menuju dan keluar dari dialiser yang dapat mempengaruhi tingkat bersihan yang ingin dicapai. Kecepatannya adalah 400 sampai 800 ml per menit dengan penggunaannya secara umum pada HD rutin adalah 500 ml per menit. Faktor yang kelima adalah clearance of dialyser, yaitu menggambarkan kemampuan dialiser untuk membersihkan darah dari cairan dan zat terlarut, dan besarnya clearance ini dipengaruhi oleh bahan, tebal, dan luasnya membran. Faktor yang keenam adalah tipe akses vaskuler. Akses vaskuler Simino atau arteriovenous atau AV-shunt merupakan akses yang paling direkomendasikan bagi pasien hemodialisis dibandingkan dengan akses lain seperti CDL atau akses femoral yang memang sudah tidak direkomendasikan lagi. AV-shunt yang berfungsi dengan baik akan berpengaruh pada adekuasi hemodialisis. Faktor ketujuh adalah transmembran pressure atau TMP. TMP adalah besarnya perbedaan tekanan hidrostatik antara kompartemen dialisis dan kompartemen darah yang diperlukan agar terjadi proses ultrafiltrasi. Faktor selanjutnya adalah berat badan interdialisis pasien. Maksudnya adalah berat badan antara dua proses hemodialisis. Nah, untuk mendapatkan besaran berat badan interdialisis, maka rumus yang digunakan adalah berat badan sebelum HD dikurang dengan berat badan setelah HD pada sesi sebelumnya. Berat badan interdialisis ini berpengaruh terhadap nilai KT per V yang sudah kita bahas tadi. Jadi nilai V pada KT per V merupakan volume distribusi urea dalam mili yang sangat dipengaruhi oleh berat badan interdialisis. Semakin besar berat badan interdialisis, maka semakin besar volume distribusi urea di dalam tubuh, sehingga cairan yang ditarik juga semakin banyak. Berdasarkan penelitian oleh Mohseni et al. Pada tahun 2013, didapatkan bahwa penambahan berat badan interdialisis akan memberikan pengaruh besar terhadap adekuasi hemodialisis, di mana berpengaruh terhadap nilai V. Nilai V yang tinggi akan mengakibatkan penurunan adekuasi hemodialisis. Kemudian dalam sebuah penelitian oleh Kamiar dan Kalantar pada tahun 2009, didapatkan sebanyak 86% pasien yang menjalani hemodialisis kronik memiliki berat badan interdialisis lebih dari 1,5 kg. Pasien dengan berat badan interdialisis 1,5 sampai 2 kg memiliki resiko kematian sebanyak 25% dan pasien dengan berat badan interdialisis lebih dari 4 kg memiliki resiko kematian sebesar 28% karena adekuasi HD yang tidak tercapai tadi. Faktor yang terakhir adalah makan pada saat HD atau food intake during hemodialisis. Nah, dalam sebuah penelitian oleh Karabi dan Achikal pada tahun 2010, didapatkan bahwa hasil URR dan KT per V yang tinggi pada pasien yang tidak makan dibandingkan pasien yang makan selama proses HD. Jadi, jika pasien ingin makan pada saat HD, sebaiknya makanlah secukupnya, jangan berlebihan, karena hal itu akan mempengaruhi dari nilai KT per V atau adekuasi hemodialisis yang kemudian akan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa
1. Adekuasi HD adalah kecukupan jumlah dosis dialisis untuk menjamin kondisi optimal dan terbaik pada pasien uremik. 2. Upaya peningkatan adekuasi hemodialisis oleh petugas kesehatan yaitu dengan mengoptimalkan durasi HD dan kecepatan aliran darah atau QB. Dan ketiga, upaya peningkatan adekuasi hemodialisis oleh pasien yaitu dengan menjaga kenaikan berat badan interdialisis agar tidak terlalu besar dan meminimalkan asupan makan selama proses HD berlangsung. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.